Selamat pagi. Ya, pagi hari ini kami sedang melakukan operasi polip atau tumor yang ada. Kita yang operasi apa dok niki? Ekstirpasi kista. Oh, ekstirpasi kista. Lokasinya di nasal yang sulit sekali. Ini dilakukan oleh Dr. Eti dengan asisten Mbak Lina dan Mbak Eni, anestesi Dr. Ahmad, dan penatanya Mbak Di atau Pak Masidi. Kondisi kamar operasi seperti ini guys, ini ada monitornya, tenang, jadi terkendali. Ini obat-obat anestesi yang komplit yang bisa menjamin keselamatan dan kesuksesan operasi. Nah, ini obat-obat anestesi guys, alat anestesi. Nah, ini alat-alat operasi guys, ini ya. Di sini juga dibantu Mas Sandro, Mbak Kristina. Ini tim yang on steril, ini yang membantu jalannya operasi dengan lancar. Nah, jadi setelah ini nanti pasien ini sudah terangkat dok ya, tinggal nutup. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah bahwa operasi berjalan lancar, polipnya bisa diambil. Sebentar lagi diakhiri, kistenya diambil dan selesai ditutup, dan nanti pasien pindah ke ruang RR ya kurang lebih 30 sampai maksimal 2 jam, dan setelah baik pindah ke ruangan. Dan mungkin ini sekedar informasi guys. Selamat datang di podcast Esther dan salam sehat untuk kita semua. Menjalani operasi serasa mau rekreasi. Nah, mendengar kata dokter harus operasi guna menyembuhkan penyakit tentu sesuatu yang sangat menakutkan. Kebanyakan orang menolak. Diobati dulu dok, rundingan dulu dok, dan dengan berjalannya waktu sakit akan semakin parah. Nah, kita podcast saat ini saya bersama dengan Bapak Masidi, AMK Anestesi. Beliau adalah Ketua Ikatan Penata Anestesi Indonesia Cabang Madiun Raya dan sehari-harinya bekerja sebagai penata anestesi Rumah Sakit Umum Daerah Doropo dan Kepala Klinik Bakti Rahayu. Ya, selamat sore Pak Masidi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sudah sehat. Bagaimana Mbak Esther? Sama, tetap sehat, tetap semangat. Ya, kita mau berbincang sedikit ini Pak Masidi tentang anestesi. Banyak orang awam yang seperti saya tidak tahu seperti apakah anestesi itu. Nah, bisa untuk dijelaskan? Iya, anestesi adalah suatu tindakan medis dalam membantu tindakan operasi. Di situ yang mempunyai tujuan menghilangkan rasa sakit. Menghilangkan rasa sakit. Ya, menghidupkan pasien. Dibuat bubuk. Iya betul. Ya, dan juga relax. Relax itu artinya bukan hanya relax ke tenang, tapi relax otot-otot itu relax. Jadi kalau operasi kan ada karet tegang. Jadi kalau tegang itu irisannya akan menjadi semakin bahaya. Jadi kalau relax, enak. Jadi ada trias anestesi. Jadi kita mempunyai tugas menghilangkan rasa sakit, menentukan, dan merilekskan. Nah, seperti yang pernah saya dengar itu Pak Masidi, kalau orang yang mau menjalani operasi, menjalani pembiusan itu nggak boleh makan, jadi maksudnya harus puasa. Itu maksudnya itu untuk apa Pak? Iya betul. Jadi tindakan operasi dan anestesi itu yang ditakutkan adalah mual muntah. Mual muntah. Iya. Jadi kenapa harus puasa? Jadi 6 jam sebelum tindakan operasi itu harus puasa makan. Jadi seandainya muntah itu angin atau air, jadi sedot enak. Nah kalau habis makan sate terus muntah, nah itu nanti masuk ke saluran pernafasan, itu akan membahayakan pasien.
Ya, yang kedua, memang sebagai kita orang percaya bahwa itu sarana kita tirakat. Jadi kan ya umat muslim itu kan bagian dari kalau akan menjalani sesuatu laku, jadi sangat jadi bagian dari kita melakukan suatu operasi yaitu ya seperti berdoa, sarana, tirakat kan gitu. Jadi ya gitu. Jadi dua hal ini saling mendukung, jadi baik dan intinya operasi berjalan lancar. Jadi sebelum melaksanakan operasi itu selain puasa, jadi apa saja mungkin yang harus kita lakukan sebelum kita mempersiapkan untuk operasi itu, Pak Mas? Iya, jadi gini, kalau pasien dinyatakan mau beroperasi itu sudah disiapkan. Jadi kalau di rumah sakit nyaman ya, jadi kan tujuannya puasa dipasang terus dia harus mandi pakai baju yang menggadang. Jadi jangan, ya memang sekarang trennya tidak ada sih baju yang longgar, semuanya pakai neret ketat-ketat. Jadi di rumah sakit saja kan begitu, iya. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi nanti di ruangan seandainya jempoli pasien datang dengan begitu, dan nanti setelah masuk di kamar operasi kita ada ruang persiapan. Kemudian kita Deteksi nggak, Pak Mas? Jadi itu, jadi itu kan yang mengenai baju puasa, fisik juga. Jadi kita mengenal tanda-tanda vital. Kemudian tanda vital ya tensi, nadi, pernapasan, paru-paru, jantung ini juga. Terus kemudian lab, laboratoriumnya gimana? Itu bagi operasi yang rencana ya. Kalau darurat pun sebenarnya juga sama, tapi memang kalau darurat itu ya disampaikan dari walaupun habis makan pun karena harus kalau ada operasi nanti bisa ke komplikasi lebih parah bahkan meninggal, ya mending ya walaupun ada teknik-teknik tertentu. Kalau untuk jenis operasi itu apa saja, Pak Mas? Iya, jadi kalau di rumah sakit itu ada jenis operasi kan kecil itu misalnya apa? Iya, kecil itu nyabut buku. Itu saya pernah. Jadi sudah bisa putih, yang jus lokal itu ya pabrik kecil. Walaupun memang ada yang berlebihan, nyabut kutil saja harus dengan jenderal. Iya, jadi dengan jenderal itu ya harus tadi puasa. Padahal kalau lokal ya kan puasa nggak apa-apa. Terus kalau sedang ya seperti jamnya farm itu artinya umur mama yang kecil gitu ya, yang itu masuk sedang. Kalau yang besar? Kalau besar itu bisa cium, melahirkan, bodoh besar. Itu saya tuh pernah dulu Pak Mas, beberapa kali saya mengalami pembiusan. Jadi pertama itu apa namanya cantangan, cantangan di kuku. Pertama itu saya bius lokal. Waduh, sakitnya luar biasa. Terus ternyata di jaringan kulit saya itu jelek. Akhirnya tumbuh lagi. Terus karena pertama itu saya mengalami bius lokal, sakitnya setengah mati. Akhirnya yang kedua saya minta bius lokal. Itu juga gitu, diambil darahnya, dibius dan lain sebagainya. Sudah juga 2 kali saya mengalami. Dan ternyata habis mengalami proses pembiusan itu kok seperti halusinasi ya Pak. Kenapa begitu? Kok mendelemen gitu loh, kayak dalamnya nggak karuan. Betul itu. Ya, saya 5 kali dibius itu berapa tahun yang lalu? Saya masih muda. Jadi gini Pak, jadi memang ada anestesi itu kan berkembang. Jadi sekarang ya memang ada itu kemungkinan disosiasi. Jadi anestesi itu bisa memang menunjukkan ada yang menstimulus merubah asosiasi. Jadi akhirnya mimpi dulu atau apa. Makanya memang sebelum operasi itu kalau saya dalam membantu dokter anestesi ya,
sekarang kan saya kan mengatakan saya anestesi itu membuat pasien itu happy. Jadi iya, jadi biasa begitu ya? Iya, jadi kalau berangkatnya happy, selesainya happy. Nah itu nggak perlu takut itu. Dan saya bagi anak kecil kita harus bagaimana saya bingung. Jadi kecemasan itu yang terbawa dalam memori. Ya. Tapi memang ada sekarang kemajuan obat-obat anestesi. Jadi ada pilihan yang dirasakan Mbak Esther itu, walaupun secara lokal itu kan ada pilihan jarum ya. Jarum itu ada yang besar, kecil banget, kecil, setengah, besar. Jadi kalau beda, jadi kalau cantengin aja tidak menggunakan jarum yang dipakai transfusi ya. Jadi waktu pertama bius lokal, bius kedua itu saya juga pakai baju yang biru-biru itu 2 kali ngalamin bius total. Ya memang artinya gini, ilmu pengetahuan berubah. Makanya kan baik dokter bedah, perawat bedah, dokter anestesi, bisa anestesi itu kan mempunyai ya harus ikuti perkembangan. Jadi bagaimana kita update tentang obat-obat teknik bahwa kita membantu pasien menyelesaikan masalahnya itu dengan enjoy, dengan tertawa. Jadi mungkin itu Mbak Esther. Jadi saya rasa ya memang ada 1-2 yang mengalami itu, tapi mungkin karena yang ketakutan yang luar biasa sebelumnya. Pada saat terus gini, ada lagi banyak sekali masyarakat yang takut untuk operasi karena satu mungkin karena sakit ya, positif. Yang kedua karena biaya. Nah akhirnya penyakitnya nggak malah sembuh karena ditunda-tunda untuk melakukan operasi, padahal mungkin tidak seperti itu, penjelasannya. Jadi sebenarnya biaya itu kita mengacu ke undang-undang kesehatan dan juga pemerintah ya akan penjaminan sosial tentang BPJS. Jadi mulai 2014 itu sebenarnya kan sudah murah ya. Kalau dulu operasi tidak punya tanggungan asuransi, kan dia bisa jual anak, bisa jual. Nah sekarang tidak perlu itu. Sekarang bagi yang nggak mampu kan jelas sudah dibayar oleh pemerintah. Yang mampu kan juga nggak bayar, nggak mahal, jangan masuk asuransi BPJS. Asuransi BPJS itu bagian dari gotong royong dan preminya murah sekali, tapi jaminannya sampai rumah sakit tipe A. Iya, jadi bukan hanya kayak saya yang di BPJS ini bisa digunakan mulai dari puskesmas, dari klinik, jadi ya, klinik bakteri promosi. Jadi dari klinik sampai rumah sakit tipe A di Indonesia itu ditanggung. Jadi ya, dan biayanya tidak. Ya memang ada kadang-kadang ya ini ya tidak bisa dipungkiri memang, tapi memang seharusnya apa yang ada di daftar obat yang sudah sesuai standar BPJS itu sudah bagus karena sudah terstandar. Begitu. Jadi kalau memang dalamnya biaya sekarang daripada nanti jual-jual ya mungkin daftar dulu mandiri kelas 3, kelas 2 atau kelas 1. Kelas 3 sekarang memang mungkin 50-an ya, 50, 100 sampai 100. Daripada jutaan. Monggo ini ya bagi masyarakat mobil yang ingat, monggo daftar BPJS kan tidak harus ke Jalan Timur. Ya boleh ke sana, tapi ya gedungnya bagus ini kan bisa juga di mobil JKN aplikasi, bisa terbang langsung, dan nanti ke sana tinggal ngambil tabungan. Kalaupun memang itu tidak bisa, terus Pak RT ke Pak Lurah kan pasti ada masih Pemda itu masih ya kayak saya di Indonesia jadi juga ada bahwa masih ada surat keterangan itu masih dipertimbangkan. Kan nanti kan dicek sama di saya rasa mending banyak sekali kemudian. Iya, saya rasa gitu ya tidak
Enggak kayak dulu lah jual-jual apa gitu. Nah kalau jual-jual apa itu hanya di ya di media. Media saja. Iya. Nah, Pak Marsudi, pada saat melakukan apa namanya pasien itu dibuat tertuju dengan anestesi itu, apa saja sih sebenarnya yang dirasakan oleh si pasien pada saat dia dibius? Iya. Jadi kalau ya namanya dibius ini kan ya mati rasa. Mati Tapi rasa. memang sensorik rasa yang dimatikan. Ya sebenarnya dia sakit. Tapi kan sensorik jadi terjemahan di otak enggak. Masih dengar, kadang masih dengar suara gunting gitu, terkadang gitu masih dengar juga. Iya, itu kalau menggunakan anestesi disosiasi lagi. Ya memang kalau ada juga sekarang anestesi kan tidak semuanya cedera. Ada regional itu dengan disuntik di punggung itu loh, Pak. Iya. Jadi itu Mati rasa. pusat ke bawah. Iya. Nah sekarang memang banyak ke situ. Jadi kasus pasien di Dolopo itu hampir 60% anestesinya pakai regional. Jadi dengar, jadi kita ngobrol dulu sakit enggak? Kita bisa ngobrol, saya enak, makanya enjoy. Jadi di kamar operasi itu saya kan sering juga master pasien itu ada fasilitas tambahan. Kalau yang di kamar Dolopo yang pegang ada saya pasti kita tawari bagaimana itu dokumentasi, tapi untuk pribadi ya di pribadi tidak disebarkan yang kalau saya karena itu tidak boleh. Jadi tapi memang seneng banget. Jadi oh ini pasien Mungkin pada saat melahirkan. oh boleh, jadi silakan ke Dolopo. Besok. Silakan ke rumah sakit Dolopo. Ini ada yang tadi ada orang rumah sakit sering saya, jadi ada ya para itu kalau minta memang dia ya dan itu Dokumentasi. iya betul itu sesuatu yang nggak bisa diulang. Iya, Ya itu banyak nih Master yang foto-foto saya, jadi saya itu pasti akhirnya pasien itu dia tahu nih ya, tapi memang akhirnya konsultasi banyak ini ke saya langsung, tapi saya periksa ya periksa gitu. Ya jadi saya sebatas membantu anestesi, tapi akhirnya ya karena dokumentasi tadi. Ya, ini ada hari ini sudah 2 pasien tadi saya artinya yang minta besar kecil. tadi ini hidung sama mereka dia minta dokumentasi terus kita bantu. Monggo, Pak Marsudi, ini silahkan ini diminum. Ini produknya UMKM-nya Kelurahan Kanigoro. Kan juga UMKM ini nanti juga sampaikan. Oh itu wah. Ini produknya Bapak Pelangi. Mengasihkan ya Pak Marsudi. Kalau apa namanya di anestesi. Mengasihkan tapi juga gimana ya? Profesi di anestesi ini profesi yang tidak bisa. Jadi kalau kita normal kan punya berapa? 7 pasien ya? 7. Anestesi itu harus dulu. Yang 3 itu apa? Yang 3 itu? Jadi yang 3 itu nyali, intuisi, yang kita harus punya itu. Jadi nyali, beraninya. Jadi ngambil kita. Karena kalau memang antara ketiduran terus sama tidur kembali itu tipis sekali. Efek sampingnya apa Pak kalau anestesi itu selama ini? Ada efek sampingnya nggak? Pengaruh dokternya itu? Ya kalau selama ini bangunnya kalah menjadi bangun, tapi memang itu dipengaruhi sebenarnya ada gangguan lain. Jadi orang-orang kita yang kencing manis, terus orang-orang yang albuminnya rendah itu berpengaruh. Jadi iya, jadi kan normalnya
begitu obatnya masuk itu di metabolisme baik lewat apa sama lever sama urin itu kan keluar hilang. Tapi kalau ada pelambatan ada masalah di lever, ada masalah di ini, jadi itu proses metabolisme atau pembuangan itu agak lambat. Jadi akhirnya respon bangunnya jadi, nah iya. itu kalau bangunnya telat. Tapi kalau misalkan pada saat operasi tiba-tiba bangun itu pernah terjadi nggak Pak? Ya, jadi Pernah terjadi. iya pernah lah. Tapi enggak bangun, artinya bergerak. Oh gitu. Jadi bergerak aja. Ya kita ambil. Oh, itu ambil itu gitu? Iya kan Coba gitu? Iya kan lewat infus. Oh iya, dulu tuh pernah waktu saya mau di bios tuh dokter tuh kesulitan cari nanti. Ini nanti ya Pak ya? Enggak, pembuluh darah vena. Katanya gemukan, terus ini katanya, dia nggak jadi tak operasi nanti. Kesulitannya akhirnya. Ya sebenarnya sih bisa. Memang untuk anestesi sebelum jam di bius atau tindakan perawatan itu kan harus bisa infus itu memang kayak yang obesitas atau kegemukan itu kan ya memang agak sulit. Tapi sebenarnya ada kalau sudah prakteknya di atas 500 kali itu sebenarnya nggak perlu melihat dengan perawatan. Gitu ya. Dan yang kita carinya ada di sini. Giler. Jadi ada vena giler yang besar. Itu si kulit-kulit di sini tidak. Karena ini pembuluh darah yang membawa ke otak ini selain ini kan mematikan sistem tubuh. Jadi kaki tangan mengecil tapi ke otak. Berarti tetap Iya, masih sudah ada alternatif lain. Itu sebelum bedah. Jadi gini, kalau kita kesulitan infus, ya kita kalau kolaborasi dengan dokter bedah umum itu dibuka. Jadi dicari pembuluh darah venanya, dimasukin jarum aguga, dijahit lagi. Jadi ya di bius lokal dulu dibuka, ya jadi vena seksi namanya. Jadi itu ya udah diinfus bisa, setelah itu nanti diguyur 1 liter dalam waktu setengah jam itu diperes ini itu terisi nanti akan naik penjaringan itu kasus ya perjalanan yang kegemukan ya memang kalau tidak bisa di sini ya memang darurat ya udah ya. Tapi kalau nggak darurat ya mending nggak bisa ya dicoba. Artinya kita yang biasanya juga sebelum ke tindakan venasesi itu ya konsul ke teman-teman perawat yang ada di ruang bayi. Jadi ruang bayi itu dia terbiasa dengan infus yang mikro, kecil-kecil ya. Dan semuanya ahli itu bisa juga karena memang banyak praktek. Nah itu di teman-teman di perinatal ya guru. Lebih sulitan untuk penanganan untuk anak-anak kah atau untuk orang dewasa atau lansia selama ini? Ya, jadi di anestesi itu kita dalam memeriksakan menentukan pasien itu ada 5 physical status. Jadi atau kalau juga ada 5 tingkatan ya ASA, jadi standar American standar anestesi. Nah, kalau di Indonesia physical status fisik itu sebenarnya kalau physical status anak satu itu dewasa muda, jadi usia di atas 17 sampai ke 45 itu satu, nilai satu tapi tidak ada. Nah, kalau di bawah anak sudah masuk ke anak-anak atau bayi itu walaupun tidak ada keluhan sudah 2. Jadi anak, bayi ataupun lansia di atas 70. Lansia dari 70. Iya, itu juga sudah masuk. Jadi kalau saya pengalaman bahwa yang paling Sulit. ya sebenarnya bukan sulit ya. Resikonya. Resiko ya. Kita main ke resiko. Iya.
Nah, ke risiko ke gangguan perubahan, gangguan hemodinamik, gangguan ke pernapasan itu ya dari yang di bawah 1 tahun atau di atas 70 tahun. Nah, itu memang butuh persiapan yang lebih matang ya, karena itu alat-alatnya itu juga dengan obat-obatnya harus PPR-nya yang betul aman juga. Terutama yang di atas 70 tahun. Pak Marsudi, suka dukanya selama menjalani sebagai tenaga anestesi ini seperti apa? Iya, sukanya kalau pasien bisa dilakukan operasi, bisa bangun cepat, bahkan selesai operasi di meja operasi sudah bangun, dan kadang kita operasi selesai malam-malam makasih dari batu seneng. Jadi kita kan operasi kan nggak kenal waktu ya, orang sakit yang darurat itu nggak kenal waktu. Nah, yang dukanya kadang ya sebenarnya juga itu bagian risiko ya. Jadi kita sudah bantu malam-malam, udah cuek, dan juga pasien itu tidak mau nurut. Sebenarnya kalau pasien nurut ya. Yang iya, saya tidak mau mengikuti proses dan pokoknya yang ya prinsip dasar kan kita memberikan yang terbaik buat pasien. Jadi tidak ada alasan siapapun itu kan, kita tidak pandang itu kaya miskin kurang agamanya apa, tidak, kita sama. Jadi nah dukanya kadang kita lagi main-main sama anak, istri berangkat di telepon. Iya, saya 2 kali itu hari Minggu mulai dari gereja. Ini kayaknya kosong kita sudah merencanakan. Saya akhirnya ke Cemoro Sewu. Sampai sana ternyata pasien. Ada telepon. Oh ini ada. Nah, balik jadi sudah tahu dan gitu. Ya sebenarnya ya itu bagian dari profesi dan termasuk pelayanan juga. Pelayanan jam 1 malam, jam 2. Jam 1 malam juga. 24 jam. Jadi memang di Delopo pelayanan 24 jam dan kalau untuk penataan anestesi ini mungkin langka ya Pak Marsudi ya. Saat ini memang ya baik dokter anestesi, penataan anestesi itu masih kekurangan. Nah, bisa mendapat. Di Delopo itu bayangkan, jadi 2 kamar operasi, penataannya cuma 2, saya sama teman saya. Itu jadi kayak begini, ini nanti teman saya 24 jam, dia bekerja 4 kali 24 jam, 4 kali 24 jam. Iya, terus ditambah 2 kali 7 jam. Berapa ya? 100 sama berapa? Kalau saya memang 3, jadi saya kalau master ngajak saya cuma 1 minggu, saya tidak bisa. Pasti siang itu harus keluar kota, artinya ke Magetan, ya harus jangkauan 1 jam. Jadi harus 1 jam sebelum beberapa panggilan itu harus sudah sampai. Iya, jadi monggo. Tapi memang ya mudah-mudahan nanti tahun depan ini ada formasi dan kayak kabupaten ya, ada formasi 5 untuk penataan anestesi. Iya, tapi yang daftar 3. Ada yang lain nggak ada. Ya memang banyak. Jadi karena produksinya sama kebutuhan balance ya. Ya Pak Marsudi, satu lagi ya harapannya depan dengan mungkin kekurangan tenaga anestesi ini, harapannya ke depan untuk generasi muda. Ya, monggo bergabung ke sekolah kepala anestesi. Jadi karena jangan takut jadi pengangguran itu lah. Jadi kalau di sekolah di anestesi pasti. Ya pasti. Tapi memang sekolahnya tidak bisa sekolah-sekolah. Jadi itu betul-betul ya tadi. Iya. 10 panca, bukan panca indera, 10 indera dimainkan semua. Iya. Jadi kalau normal 7 itu ditambahin sama guru itu. Jadi panca indera, jadi waspada dasar netral. Jadi
itu lagunya. Jadi selain inovasi, nyali, dan juga kita memang harus berserah diri. Jadi ada 3 hal tadi. Jadi kita bekerja sesuai kaidah ilmu, keterampilan, dan pengalaman yang kita jaga. Dan kita meyakini bahwa semua kesembuhan itu sumbernya dari Tuhan sendiri. Dan apa yang bisa saya lakukan di sini bukan semata-mata karena saya, bukan karena hanya ilmu pengetahuan, tapi semata-mata karena kami lakukan. Sehingga dengan ya Tuhan mengaruniakan ini ya harus saya pergunakan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena kan master, kalau sesuatu yang diberikan Tuhan yang baik dan tidak dimanfaatkan dengan baik kan akan diambil lagi. Iya. Tapi kalau dengan baik akan di Ya, terima kasih banyak Pak Mahasiswa sudah berkunjung ke podcast Esther, di mana banyak mungkin masyarakat awam yang belum tahu tentang anestesi. Di sini masyarakat jadi tahu apa sih anestesi itu dan kegunaannya serta manfaatnya. Ya, terima kasih. Sekian sobat podcast bincang kita pada hari ini. Datang happy, pulang happy, operasi serasa seperti rekreasi. Sampai jumpa lagi di podcast Esther. Layanan informasi untuk masyarakat sesuai dengan Pancakarya, wujudkan insan pintar untuk melayani, membangun peduli karismatik.